Nada Nisrina Mutiara Syahdan, pelatih Budi Rianto atau Budi Boten. Judul naskah Ayahku Pulang. Naskah sutradara Usmar Ismail. Pemain Dewa Surya Wisesa Maheswara, Ganendra Rizpullah Nugroho, Aisyah Rashika Rio, Novita Dwi Saputri, dan Safir Azahra Putri Cahyastuti. Krunya ART Syifa Pavita Martopo, Aisyah Saki Musyafa, Kania Prima Anjani Raras, Zakia Cinta Amalia, Ibar Satria Putra Pratama, Farsya Era Farrasti, Rakai Rafiko Britli Harindra Putra, Nafisyah Kairina Wahono, Muhammad Yusuf Saka Arfan, dan Muhammad Satria Irwansyah. Cerita ini Marela tercetit. Sinopsisnya, Ayahku Pulang karya Usmar Ismail mengisahkan tentang Raden Saleh, seorang ayah yang meninggalkan keluarganya selama 20 tahun untuk mengejar kekayaan di luar negeri. Ketika kembali sebagai pria tua yang miskin, hanya istrinya dan kedua anak bungsunya yang mau menerima. Anak sulungnya Gunarto masih menyimpan kebencian mendalam karena merasa ditinggal pada saat kecil. Konflik memuncak ketika Raden Saleh akhirnya pergi lagi dan diduga bunuh diri, membuat Gunarto sangat menyesal dan tidak mau menerima ayahnya kembali. Seluruh hadirin yang kami hormati dan Dewan Juri yang terhormat, inilah Teater Golek SMA Negeri 4 Surakarta dengan naskah Ayahku Pulang. Selamat menyaksikan. Sudah teramat lama kerinduan ini, tambang cinta tertanam dalam hati. Ku ingin dia pergi jauh dari hidup ini. Tak kuasa ku menahan dendam ini. Dan dendam mencikapi membakar jiwa penyesalan tiada arti. Dia datang untuk pergi kembali.
Masih ku ingat masa yang sudah lalu itu. Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepadanya. Oh iya, kita sih gimana ya? Pergi mengatakan cerita. Oh, tapi bukankah seharusnya dia tidak usah lagi banting pulang sekarang? Biarlah. Karena kalau ia sudah menikah nanti, kepandaiannya itu tidak akan terbukti sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup kan Bu untuk biayai makan kita keluarga. Oh iya Bu, bagaimana dengan lamaran itu? Nampaknya ia belum bersuara. Pihak kedua orang tuanya terus saja mendesaknya. Loh, apa salahnya? Mereka kan uangnya banyak. Uang Maaf Bu, bukan maksud aku mau menjual adik sendiri. Aku jadi mata bilang begini Bu. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. ayah seorang yang memiliki rumah dan anak yang sangat mewah sewaktu kami. Tapi dia seperti pohon yang ditiup kencang, buahnya gugur karena uang naik. Tidak, Nato. Aku tidak mau terkena dua kali. Adikmu harus memiliki suami yang begitu. Itu mesti, Nato. Tapi Bu, kalau bisa kedua-duanya sekaligus punya uang dan berbudi, Dimanalah mencari uang seperti itu? Apalagi dialah seorang gadis biasa. Apalagi dengan keadaan keluarga kita sekarang ini. Uang tabungan sebentar lagi akan habis. ya. Ini semua karena orang ayah hingga Mumun harus ikut menderita pula. Sejak kecil, ia sudah harus merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang yang banyak. Untuk perkawinanmu, sedikit uang saja sudah cukup. Nanti setelahmu, datanglah giliranmu. Aku kawin dulu. Wah, belum bisa sekarang ini. Aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri, Bu. Sebelum
saudara-saudaramu senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayahmu nanti. Sudah senang jika anak itu bahagia. Buat apa terus mengingat masa lalu? Buat apa, Bu? Gimana minta sih, Bu? Pergi menandakan saya kabar. Bang, aku beritahu. Ada kabar aneh. Tadi pagi, aku berjumpa dengan seorang tua. Dan dia serba benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di pasar, tiba-tiba dia berhadapan dengan seorang tua. Kira-kira umurnya 60 tahun, Pak. Dan dia kaget juga karena orang tua itu sepertinya pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serba benar dengan Tuan Saleh. Lalu kemudian dia pergi dan menghilang dalam kerumunan. Tidak mungkin dia ada di sini. Ya, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira dia sudah pergi lagi. Apa tidak? Sudah 20 tahun semenjak dia pergi berjalan dari saya sendiri. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura. Ya, tetapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang juga, dia memiliki toko yang sangat besar di sana. Dan kehidupannya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan rumput. Tapi tidak. Sudah tak tahu lagi kata tentang. Apalagi dengan keadaan keluarga kita sekarang ini. Di mana kita dapat bertahan? Bagaimana lupa ayah sebenarnya, Bu?
Dia sangatlah dermawan karena sering meminjamkan uang sana kemari. Dan Hemon, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. oh iya, masih ada makanan yang dipersiapkan. Hemon, jangan lagi kau bahas ayah. Dia anak ibu. Oh iya. Tapi itu kapan? Kemarin sore, Bang. Sekitar jam setengah 7. Aduh, bagaimana dengan pakaiannya? Jelek. Tak bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah comang-camping. Dan kopiahnya pun sudah hampir putih. Oh, gitu. Kau masih ingat bapak ayah, Bang? Tak ingat lagi. Semestinya abang itu ingat. Karena waktu itu abang sudah berumur 8 tahun. Sedangkan aku saja masih mengingatnya. Ya, walaupun sama-sama. Sudah mengatakan, tak ingat lagi ya. Sudah lama memaksakan diri untuk melupakannya. Oh iya, Bang. Pak Tirto, baik cerita tentang ayah. Ya, ayahmu sangatlah sehat. Andai dia berada di sini, sekarang di rumah ini. Besok adalah hari raya. Sudah semestinya dia bersenang-senang. Kita sih seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang, Bu? Bang Nato, ada kabar aneh lagi. Tadi pagi, aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkanku bahasa Urdu. Dan aku mengajarkannya bahasa Indonesia. Wah, baguslah. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat membanggakan kalau kau bisa menjadi orang yang sangat berguna di masyarakat. Jangan setiap itu. Aku tak pernah merasakan atau bisa begini. Aku hanya merusak seorang muda di sini. Karena aku tak punya ayah. Tak ada orang yang membantu aku. Tapi kau yang bersuara cukup tinggi, bekerjalah suatu tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang. Makanlah apa yang sedang kau lihat di luar. Waktu aku lewat di situ tadi, Bang Nato, dengarlah dulu. Ya, bentar. Ada orang tua di jalan itu. Dari jembatan sana, lihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya sih seperti seorang umi.
Sudah, Bu. Sudah. Buat apa? Terus ingat masa lalu itu, Bu. Sewaktu kami masih sama-sama kerja, kami sangatlah berkasih-kasihan. Seburuk buruknya anak, jaga betapa yang kandungku. Banyak juga kenapa tidak dapat dilupakan. Maaf, mungkin dia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah benar ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah. Itu seperti suara ayahmu. Ayahmu pulang. Ayahmu pulang. Tina, engkau, Tina, Engkau Saleh. Bapaknya berubah, Saleh. ya, aku berubah. 20 tahun perpisahan berubah aja. Dan ini anak-anak kita semua. Ya, benar. Ini semua adalah anak-anakmu. Mereka sudah lebih besar daripada ayah. Oh ya, silakan duduk dan padaku lagi. Aku boleh duduk. Tentu saja boleh. Ayahku Tuhannya. Ayah, aku mohon. Mumun. Oh, engkau sudah besar sekali. Waktu aku tinggalkanmu, kau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Aku minta sih ayah. Bintasi. Bintasi. Oh ya, ya, ya. Aku juga dari jauh. Aku mendapatkan seorang anak lagi. Seorang perempuan. Kau cantik Bintasi. Seperti ibuku di masa muda. Ya, aku senang sekali. Dan tak tahu apa yang harus aku lakukan. Juga tak tahu harus mulai sama dari mana. Anak-anak sudah lebih besar sekarang. Menurutku, inilah bagian yang paling besar saya. Ya, anak-anak, anak juga besar. Walaupun tidak dengan ayah. Mereka sudah menjadi Eropa. Kenapa?
menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbang. Nah, seolah-olah masih belum puas melihat aku dalam lembah kehancuran. Setelah itu, semua yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku akan kembali di tempat mata dan senang. Kalian seperti mengharapkan kasih. Maukah kau mengambilkan segelas air untuk ayah? Hanya engkau yang tidak. Narto, ayahku yang sudah berbicara. Sudah seharusnya kau senang. Bagaimana dengan engkau? Maukah kau mengambilkan segelas air untuk ayah? Baik, Ayah. Letakkan! Letakkan! Pun! Apa itu salah ayah? Narto, Kami tidak punya seorang ayah. Kapan kami punya seorang ayah? apa yang kamu ucapkan? Kami tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu mengapa kita menikmati sama itu? Jadi bukan orang. Dulu, waktu aku belum mengatakan, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung itu cuma satu. Dan jika aku punya ayah, lalu apa perlunya aku jadi anak suruhan waktu aku belum umur 10 tahun? Ya, kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, lupakah kau menangis setelah hendak dulu karena tak bisa beli mainan seperti kawan-kawanmu yang lain? Dan kau berangkat ke sekolah dengan pakaian sudah robek dan tabaran sana sini. Narto, Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu mengapa hidup kita melarat selama ini? Tapi, Bang, Ibu saja sudah maafkannya. Kenapa kita tidak? Karena ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu,
Aku pernah menangis di pangkuan itu karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang kepadaku, ini semua adalah kesalahan ayahmu, nak. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang, dan ibu jadi batu di pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sebagai ladang. Aku buktikan aku dapat memberi makan keluarga. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan susah. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku dulu 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan tergambar di ruang mata. Hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang wanita asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah hujan. Lupa ya kepada anak dan istri. Juga lupa ya kepada kewajibannya karena nafsunya telah menyeretnya ke pintu neraka. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Darto, Ibu. Mbak, lihat ayah. Ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Mbak. Mun, sering benar mengucapkan kata ayah kepada orang yang tak berarti. Cuma karena ada seorang tua yang masuk rumah ini dan ia mengatakan bahwa ia ayah kita, lalu kau sebut pula ayah kita. Iya. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau dia ayah umur? Kita adalah darah dagingnya, Bang. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita adalah anaknya yang harus merawatnya, Bang. Jadi maksud ini adalah kewajiban kita. Sesudah dia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang dia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus merawatnya. Enak betul. Darto, sampai hati betul kau berkata seperti itu. Kepada ayahku, ayah kandungmu, nak. Ayah kandungku. Memang Gunato yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan Gunato yang sekarang adalah Gunato yang dibentuk oleh Gunato sendiri. Aku tak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka seperti merdeka ayahmu. Aku memang berdosa. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya kembali pada hari ini. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa. Tapi sekarang, ya, benar kata mengapa. Aku hanya seorang tua. Dan
Tahukah kau, Nana? Bagaimana sedih rasa hatiku ini. Aku yang dulu dihormati sebagai orang kaya, tapi sekarang malah diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Sedalam apapun aku terjerumus dalam kesengsaraan ini, aku tidak akan menggabungkan lagi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima Ayah, aku yang menerima Ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Pun, apa pernah kau menerima pertolongan dari dia? Aku pernah, Pun. Aku pernah menerima tamparan, pukulan dan juga tendangan dari dia dulu. Tapi sebiji roh pun tak pernah menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras. Jangan dengan dia. Ingat, Pun. Ingat siapa yang besarkan kau. Kau lupa akulah yang biayai selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahku yang sebenar-benarnya adalah aku. Jangan menyakiti hati ibu, Bang. Aku sudah bilang dia. Sedangkan untuk kau, aku juga tidak sebagai ayahku selama ini. Baiklah, peliharalah orang ini jika memang kalian cinta kepadanya. Kau mungkin tak pernah merasakan bangkit dan gede yang itu karena tak punya seorang ayah. Tapi sekarang demi kebahagiaan saudara-saudara, jangan sampai kalian menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Begitu, tidak ada jalan keluar. Jika aku kembali, aku hanya mudah-mudahan banyak. Ya, aku saja. Biarlah. Ayah. Kemana? Kemana Ayah akan pergi sekarang? Bicara
Wah, tidak ada. Mana ayah?